Kembali disergap pemirsa, tembakan, peringatan, dan gas air mata dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjelang sahur dini hari tadi. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, anak panah, bahkan senjata tajam. Tawuran terjadi di tengah masa PSBB. Beberapa kali polisi melepas tembakan peringatan dan gas air mata saat membubarkan tawuran dua kelompok warga di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dini hari tadi. Salah satu kelompok yang bertikai nekat melawan dan bahkan menyerang balik polisi. Polisi menangkap 13 orang yang diduga terlibat tawuran serta menyita belasan anak panah dan satu tombak. Belasan pelaku tawuran ini dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka pada saat kami bubarkan, mereka juga sempat melakukan perlawanan, baik melempar, membusur kami maupun melakukan petasan berupa mercon ke arah anggota yang melakukan pembubaran tersebut. Polisi disiagakan di lokasi karena khawatir kembali terjadi tawuran yang dipicu dendam lama. Tawuran saat Ramadan sangat disayangkan, terlebih di tengah penerapan aturan PSBB terkait social distancing dan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur tadi malam terlibat kejar-kejaran dengan sekelompok remaja yang hendak tawuran di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat diamankan di tangan pelaku didapati senjata tajam jenis celurit. Setelah terlibat kejar-kejaran, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua remaja yang diduga akan menggelar tawuran di Jalan Arus Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan salah satu remaja didapati senjata tajam. Namun sejumlah remaja lainnya lolos dari kejaran petugas. Namun ketika dihampiri oleh tim, sebagian lari dan berhasil ditangkap oleh warga. Ketika diperiksa, terdapat sebilah celurit. Dua remaja tersebut beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah tiba-tiba terbakar saat melintas di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas arteri Pondok Indah arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Petugas berupaya mengatur lalu lintas karena khawatir besarnya api menyambar kendaraan lain. Menurut sang pengemudi, mobil yang dikendarai tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian depan disusul kobaran api. Penyebabnya diduga akibat korsleting di bagian depan mobil. Dari rumah mau ke Tanah Kusir jemput. Iya. Enggak ada. Mobil sehat dan nggak pernah telat servis, nggak pernah telat. Api bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti terbakarnya mobil masih diselidiki. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 kg sabu ditemukan polisi di sebuah kamar di apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama masa PSBB, Polda Metro Jaya mengungkap 2 kasus peredaran narkoba yang diduga merupakan bagian dari jaringan internasional. Aparat Polsek Kalideres mengungkap gudang sabu di kamar apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat penggerbekan ditangkap 2 tersangka RS dan EE dengan barang bukti 14,4 kg sabu. Sebelumnya aparat Polsek Kembangan menangkap pelaku MY dengan barang bukti 2,4 kg sabu di kawasan Johar Baru.
Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat status PSBB di Jakarta awal Mei lalu. Polisi masih mendalami kaitan dua kasus ini dengan jaringan narkoba internasional. Kemungkinan ada keterkaitan di sini, ya, keterkaitan antara Kembangan dengan Kaliterasi ini. Makanya kita masih dalami lagi, dan ada beberapa DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan dengan DPO kita lakukan pengejaran ini kita bisa mengungkap lagi yang lebih besar lagi. Polisi masih memburu 2 orang yang identitasnya sudah diketahui dan masuk daftar pencarian orang. Ketiga tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mirsa kesal dilarang mudik karena COVID-19 oleh anaknya. Seorang ibu di Purwakarta, Jawa Barat emosi dan menganiaya anak kandungnya dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya sang anak mengalami luka di bagian kepala. Wanita berusia 60 tahun ini ditangkap polisi setelah menganiaya Sugiono, anak kandungnya sendiri, hingga terluka di bagian kepala. Penganiayaan terjadi di rumah korban di perumahan Bukit Presiden, Desa Cikumpai, Purwakarta, Jawa Barat. Ironis, aksi sadis sang ibu dipicu karena keinginannya mudik ke Jember saat Lebaran tidak diizinkan anaknya karena ada larangan mudik dari pemerintah saat pandemi COVID-19. Saat kejadian, pelaku sempat lari keluar rumah dan mengancam tetangga jika mendekat. Aksi pelaku berhenti setelah polisi datang. Pelaku diamankan beserta barang bukti senjata tajam. Kasihan suami saya, Pak. Kenapa dengan suami? Di rumah, Pak. Di rumah di mana? Sana Bandialet, Pak. Jadi emak pengen pulang kampung? Iya, Yang mudik dilarang sama anak. nggak boleh sama anak saya itu. Kenapa kata anak kenapa? Katanya ada corona, itu udah boleh pulang semua orang. Disampaikan kepada ibunya bahwa nanti setelah ada pencabutan baru boleh mau diantar mudik ke Jember. Namun pada saat dini hari karena barangkali tidak puas, pada saat anaknya tidur, ibunya membawa golok. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Cempaka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Mirsa, puluhan nasabah Bank BNI Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan kehilangan uang dari rekening tabungannya. Menarikan uang diduga dari luar Kota Kendari dengan besaran hingga 5 juta rupiah. Sejumlah nasabah Bank BNI cabang Kota Kendari mendatangi posko pengaduan setelah mengecek uang dalam rekening tabungannya berkurang. Dari data Bank BNI, 3 hari terakhir terjadi pencurian uang dalam rekening Bank BNI milik nasabah dengan besaran berbeda. Sejumlah warga mengetahui uangnya berkurang setelah melihat transaksi jumlah uang di rekeningnya, baik manual maupun di aplikasi. Ada dana saya yang hilang, tertarik sebesar 500.000 dan penarikannya sekitar setelah pada maghrib. Setelah saya melakukan pengecekan melalui internet banking, ada mutasi sebesar 500.000 itu, dan penarikannya dari Solo, ada Solo-Solonya lah. Pihak bank telah membentuk tim khusus untuk mengetahui pelaku pencurian dan cara yang dilakukan. Penarikannya itu bukan dilakukan di sini, tapi dilakukan di luar Kota Kendari. Nah, kerugiannya masing-masing nasabah itu bervariasi. Ada yang tertarik 700.000, ada yang 5 juta, ada yang lebih 5 juta juga ada. Bank BNI Kota Kendari telah membuka laporan nasabah yang kehilangan uang di rekening tabungannya. Kasus pencurian uang nasabah Bank BNI Kendari sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu berbeda. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang menyekap istrinya selama 1 tahun ternyata juga mengubur seorang wanita di halaman rumahnya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sergap.